warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Prilia Pratiwi dari kelas PIB 23 dengan NIM 23030654017. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembersih. Nah, untuk studi kasus yang saya pilih yaitu sabun cuci piring. Sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan menyampaikan topik-topik yang akan dijelaskan dalam video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit teori tentang pembersih, kemudian penjelasan mengenai studi kasus pembersih yaitu sabun cuci piring, dampak penggunaan sabun cuci piring, serta cara untuk menanggulangi permasalahan. Nah, apa sih pembersih itu? Pembersih merupakan substansi kimia yang dirancang untuk menghilangkan kotoran, noda, dan kontaminan dari berbagai permukaan. Secara kimia, pembersih ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kelarutan, di mana like dissolver like, serupa melarutkan serupa menjadi dasar dari mekanisme pembersihan. Nah, kotoran yang bersifat polar akan larut dalam pelarut polar seperti air, sementara kotoran non-polar seperti minyak dan lemak memerlukan pembersih dengan komponen non-polar. Inilah mengapa air saja itu tidak efektif untuk membersihkan noda berminyak. Nah, pembersih modern biasanya merupakan campuran kompleks yang terdiri dari surfaktan, builder, pelarut, agen penghelat, enzim, dan berbagai aditif lainnya. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik dalam proses pembersihan, seperti surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan air, builder yang melunakkan air dengan mengikat ion kalsium dan magnesium, serta enzim yang memecah molekul kotoran kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dan mudah dihilangkan. Nah, berdasarkan sifat kimianya, pembersih itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pembersih asam seperti asam klorida dan asam sitrat itu efektif dalam menghilangkan kerak mineral dan keras. Sedangkan pembersih basa seperti natrium hidroksida dan amonium hidroksida itu sangat baik untuk melarutkan lemak dan protein. Surfaktan yang merupakan komponen utama dari sebagian besar pembersih dapat berupa anionik bermuatan negatif, kationik bermuatan positif, non-ionik tidak bermuatan, atau amfoterik dapat bermuatan positif atau negatif. Nah, pelarut organik seperti etanol dan aseton juga digunakan untuk melarutkan noda yang tidak larut dalam air. Nah, setiap jenis pembersih ini tuh memiliki aplikasi spesifik tergantung pada jenis kotoran dan permukaan yang akan dibersihkan, serta faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan kesadaran air yang dapat mempengaruhi kinerja pembersih. Nah, untuk studi kasus yang dipilih pada video ini yaitu sabun cuci piring, yang merupakan salah satu jenis pembersih yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi studi kasus yang menarik dalam kimia pembersih. Nah, secara khusus sabun cuci piring ini tuh dirancang untuk memecah dan menghilangkan sisa makanan, minyak, dan lemak dari peralatan makan. Formulasi sabun cuci piring modern itu jauh lebih kompleks daripada sabun tradisional yang hanya terdiri dari garam asam lemak. Komponen utama sabun cuci piring adalah surfaktan anionis seperti sodium lauryl sulfate atau SLS atau sodium lauryl sulfate atau SLAS dengan konsentrasi sekitar 10-15%. Surfaktan ini memberikan daya pembersihan yang kuat terhadap lemak dan minyak. Sabun cuci piring juga mengandung surfaktan non-ionik 3-5% yang membantu mengemulsi minyak dan meningkatkan stabilitas busa. Nah, selain itu terdapat komponen lain seperti penghelat 0,5-1% untuk mengikat ion logam dalam air sadah dan pengawet 0,1-0,5% untuk mencegah pertumbuhan mikroba, pewangi untuk memberikan aroma segar, dan pewarna untuk estetika produk. Nah, cara kerja sabun cuci piring itu melibatkan interaksi kimia yang kompleks antara surfaktan, kotoran, dan air. Nah, surfaktan dalam sabun cuci piring ini merupakan molekul subamfifilik yang berarti memiliki bagian hidrofilik suka air berupa kepala yang bermuatan atau polar dan bagian hidrofobik takut air berupa ekor non-polar yang biasanya merupakan rantai hidrokarbon panjang. Nah, ketika sabun cuci piring dilarutkan dalam air, molekul surfaktan ini akan menata diri sebagian rupa sehingga bagian hidrofilik ini berinteraksi dengan air sementara bagian hidrofobik menjauhi air. Pada konsentrasi tertentu yang disebut sebagai critical micelle concentration atau CMIC, merupakan surfaktan akan membentuk struktur micelle di mana bagian hidrofobik ini berkumpul di tengah sedangkan bagian hidrofilik berada di permukaan luar yang bersentuhan dengan air. Nah, proses pembersihan oleh sabun cuci piring ini tuh terjadi melalui beberapa tahap ya. Yang
Yang pertama, surfaktan menurunkan tegangan permukaan air yang membuat air itu membasahi permukaan yang kotor dengan lebih baik. Kemudian, bagian hidrofobik dari surfaktan itu akan berinteraksi dengan kotoran berlemak, sementara bagian hidrofilik ini tetap berinteraksi dengan air. Nah, interaksi ini menyebabkan lemak dan minyak itu terangkat dari permukaan dan terperangkap dalam sel surfaktan. Proses inilah disebut sebagai emulsifikasi, di mana partikel lemak yang tidak larut dalam air ini dipecah menjadi tetesan kecil dan disuspensikan dalam larutan air berkat bantuan surfaktan. Nah, misalnya yang berisi kotoran berlemak, kemudian itu dapat dengan mudah dibilas oleh air, sehingga membawa serta kotoran dan meninggalkan permukaan yang bersih. Nah, reaksi kimia yang terjadi dalam proses pembersihan dengan sabun cuci piring ini melibatkan interaksi antara surfaktan dan kotoran berlemak melalui gaya van der Waals dan interaksi hidrofobik. Untuk surfaktan anioni seperti SLS, bagian anioni bermuatan negatif dari molekul surfaktan ini tuh berinteraksi dengan air dan permukaan benda yang umumnya bermuatan positif. Sementara bagian hidrofobik berinteraksi dengan kotoran berlemak. Jika sabun cuci piring mengandung komponen alkalin seperti natrium karbonat, akan terjadi reaksi saponifikasi di mana basa ini bereaksi dengan lemak atau trigliserida, menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau sabun. Nah, untuk reaksi saponifikasi ini dapat dipresentasikan sebagai berikut. Jadi, reaksi saponifikasi ini tuh merupakan proses kimia yang penting menjadi dasar pembuatan dari sabun. Dalam reaksi ini tuh trigliserida atau C3H5OOCr3 yang merupakan komponen utama lemak atau minyak, ini tuh bereaksi dengan natrium hidroksida atau NaOH yang bersifat basa kuat. Nah, ketika kedua zat ini bercampur dan dipanaskan, ikatan ester dalam trigliserida mengalami hidrolisis oleh basa. Proses hidrolisis ini tuh memecah molekul trigliserida menjadi dua produk utama, gliserol C3H5OH3 dan garam natrium dari asal lemak RCOONA. Gliserol adalah senyawa alkohol dengan 3 gugus hidroksil yang memiliki banyak kegunaan dalam industri kosmetik dan farmasi. Sementara garam natrium dari asal lemak inilah yang kita kenal sebagai sabun. Molekul sabun memiliki struktur unik dengan ujung hidrofilik atau suka air yang berupa gugus COONA dan ujung hidrofobik tidak suka air berupa rantai hidrofobik R yang panjang. Nah, karakteristik ganda ini memungkinkan sabun ini mengemulsi kotoran dan minyak dalam air sehingga efektif sebagai bahan pembersih. Proses saponifikasi ini telah digunakan sejak berabad-abad lalu sebagai metode tradisional pembuatan sabun dari berbagai sumber lemak hewani atau minyak nabati. Nah, sedangkan reaksi kimia dalam proses pembersihan untuk surfaktan anioni seperti sodium lauryl sulfate C12H25SO3Na ini reaksi dengan lemak itu dapat dipresentasikan sebagai berikut ya. Di sini tuh ada 3 tahapan ya. Nah, dalam proses pembersihan ini menggunakan surfaktan anioni seperti sodium lauryl sulfate atau C12H25SO3Na. Reaksi kimia yang dimulai dengan disosiasi surfaktan dalam air menghasilkan C12H25OSO3- dan Na+. Nah, ion C12H25OSO3- ini kemudian berinteraksi dengan asam lemak RCOOH dari sisa-sisa lemak membentuk kompleks misel C12H25OSO3- dan RCOOH. Kompleks ini berfungsi untuk mengikat molekul lemak yang sebelumnya tidak dapat larut dalam air. Selanjutnya, melalui proses emulsifikasi, beberapa molekul C12H25OSO3- ini akan mengelilingi banyak molekul lemak RCOOH membentuk misel yang lebih besar. Nah, misel ini memiliki bagian luar yang hidrofilik dan bagian dalam yang hidrofobik, sehingga lemak itu dapat disuspensasikan dalam air dan dihilangkan selama pembersihan. Nah, apa sih dampak yang bisa ditimbulkan dari sabun cuci piring ini? Meskipun sangat efektif, penggunaan sabun cuci piring juga menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satu masalah utama adalah dampak lingkungan dari bahan surfaktan yang dapat mencemari perairan dan mempengaruhi kehidupan akuatik. Beberapa surfaktan, terutama yang berbasis petroleum, memiliki biodegradabilitas yang rendah dan dapat bertahan lama di lingkungan. Surfaktan juga dapat menyebabkan eutrofikasi di badan air karena kandungan fosfat yang tinggi. Selain itu, sabun cuci piring juga dapat menyebabkan iritasi kulit pada pengguna yang sensitif. Penggunaan air berlebihan dalam proses pencucian piring juga menimbulkan masalah pemborosan sumber daya air. Nah, masalah lain adalah pembentukan lapisan film pada peralatan makan yang dapat terjadi jika bilasan itu tidak sempurna, yang tidak hanya mengurangi estetika tetapi juga berpotensi menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme. Nah, lalu apa sih solusi yang bisa diterapkan dari masalah-masalah tersebut? Nah, untuk menanggulangi permasalahan terkait sabun cuci piring, beberapa solusi itu sudah dikembangkan.
Untuk mengatasi dampak lingkungan, produsen itu juga telah beralih menggunakan surfaktan yang lebih mudah terbiodegradasi seperti alkyl poliglikosida yang berasal dari bahan alami seperti kelapa atau jagung. Kemudian mengganti builder berbasis fosfat dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti sitrat atau zeolit juga dapat mengurangi masalah eutrofikasi. Sedangkan untuk mengurangi iritasi kulit, formulasi khusus dengan pH netral dan penambahan pelembab seperti gliserin dan aloe vera juga telah dikembangkan. Teknologi pembersih terkonsentrasi juga membantu mengurangi penggunaan air dan kemasan plastik. Nah, untuk mencegah pembentukan lapisan film, penggunaan pembilasan yang cukup dan penambahan agen anti-film atau agen pengering dalam formulasi juga dapat menjadi solusi. Nah, untuk perkembangan terbaru dalam teknologi sabun cuci piring meliputi penggunaan enzim untuk meningkatkan efektivitas pembersihan. Enzim seperti lipase dapat memecah lemak, protase memecah protein, dan amilase memecah karbohidrat yang memungkinkan pembersihan yang efektif pada suhu rendah dan mengurangi kebutuhan akan surfaktan. Beberapa produsen juga telah mengembangkan formulasi yang mengandung probiotik di mana bakteri menguntungkan ditambahkan ke dalam sabun untuk melanjutkan proses pembersihan setelah pencucian dan dapat mencegah pertumbuhan bakteri patogen. Nah, inovasi-inovasi ini tuh telah menunjukkan bahwa kimia pembersih itu terus berkembang untuk menghasilkan produk yang tidak hanya efektif dalam membersihkan, tetapi juga lebih aman bagi pengguna dan tentunya juga aman bagi lingkungan. Nah, dalam konteks rumah tangga, pengguna itu dapat mengambil beberapa langkah untuk mengoptimalkan penggunaan sabun cuci piring dan mengurangi dampak negatifnya. Yang pertama itu menggunakan sabun cuci piring dalam jumlah yang tepat, itu dapat mengurangi pemborosan dan pencemaran air. Piring itu sebaiknya direndam terlebih dahulu untuk melunakkan kotoran dan mengurangi kebutuhan akan sabun dan air. Kemudian, membilas peralatan makan dengan air hangat juga dapat membantu menghilangkan residu sabun yang lebih efektif. Nah, untuk mengurangi iritasi pada kulit, penggunaan sarung tangan karet itu juga sangat dianjurkan ya ketika mencuci piring. Alternatif lainnya adalah penggunaan mesin pencuci piring yang umumnya lebih hemat air dan sabun dibandingkan pencucian manual. Ya, meskipun memerlukan energi listrik. Nah, memilih sabun cuci piring yang biodegradable dan bebas fosfat juga merupakan langkah sederhana namun efektif untuk mengurangi dampak pada lingkungan. Jadi, kesimpulannya adalah sabun cuci piring merupakan contoh aplikasi praktis dari kimia pembersih yang melibatkan interaksi kompleks antara surfaktan, kotoran, dan air. Pemahaman tentang prinsip dasar mekanisme kerja pembersih ini memungkinkan pengembangan formulasi yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Dengan terus berkembangnya penelitian dan inovasi dalam bidang ini, kita dapat mengharapkan produk pembersih masa depan yang tidak hanya superior dalam kinerja pembersihan, tetapi juga memiliki dampak minimal terhadap lingkungan dan kesehatan pengguna. Nah, kita sebagai konsumen, pemilihan produk yang tepat dan penggunaan yang bertanggung jawab merupakan kontribusi penting dalam menjaga kebersihan pribadi, sekaligus melestarikan lingkungan. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai kimia pembersih dengan studi kasus sabun cuci piring yang telah saya jelaskan tadi ya. Ya, mungkin ada salah kata atau kekurangan mohon dimaklumi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.